Salam sehat. Di dalam Mazmur pasal pertama ayat yang ke-1c dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Saya yakin kita semuanya tidak terhitung sebagai orang pencemooh. Siapakah para pencemooh? Adalah mereka yang gemar memfitnah, gemar memprovokasi orang yang baik menjadi jahat dan membenci seseorang, gemar bergosip, gemar memberitakan sesuatu yang buruk dan jahat, yang negatif, tapi kebenarannya belum terbukti otentik. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1c ini, Daud mendorong kita semuanya menjadi orang yang berbahagia dengan cara kita tidak mengalokasikan waktu kita duduk di kumpulan para pencemooh. Nah, bagaimana Daud dan mengapa Daud mendorong kita semuanya untuk menjadi berbahagia dengan cara kita tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh? Yang pertama, supaya kita tidak terjangkit atau dihindarkan dari banyaknya dosa-dosa yang memiliki kualitas dan kuantitas banyak menimpa hidup kita semuanya. Coba bayangkan, kalau ada satu orang, dia bergosip atau memfitnah, menceritakan kepada satu orang. Maka, secara kuantitas, orang itu sudah memiliki 3 dosa. 1, dia berdosa kepada Tuhan. Yang kedua, dia berdosa kepada orang yang dia fitnah. Yang ketiga, dia berdosa dan membuat orang yang terima informasi itu menjadi jahat. Coba bayangkan kalau orang yang terima informasi itu, dia beritakan kepada 10 orang. Maka secara otomatis perkembangbiakan kejahatan dan dosa dan berita yang jahat itu berkembang pesat. Nah, ketika kita berbicara tentang perkembangan peternakan dosa itu artinya kita membiarkan hidup kita itu berada dalam murka dan tuntutan dosa yang jauh lebih banyak. Itu sebabnya jangan berikan alokasi waktu kita kepada para pencemooh. Yang kedua, Daud mendorong kita semuanya menjadi berbahagia dengan tidak mengalokasikan waktu kita duduk dalam kumpulan para pencemooh, supaya kita teridentifikasi menjadi orang yang baik, benar, dan orang yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Semua burung akan berkumpul sejenis. Binatang, anjing juga akan berkumpul sejenis. Orang baik juga akan kumpul dengan orang baik. Para pencemooh, para pemfitnah, para penggosip akan kumpul dengan para penggosip, sejenis mereka semuanya. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang? Lihatlah siapa orang-orang yang ada di dalam komunitasnya. Jikalau kita mengenal satu orang, dia penggosip, dan orang itu dengar, maka sejatinya dia adalah jenisnya penggosip, pemfitnah, dan juga kemudian penyebar hal sesuatu yang buruk. Nah, kalau kita menjadi penggosip, orang-orang tinggalkan kita, sahabat tinggalkan kita. Kita jauh dari perkenanan Tuhan. Dan akhirnya kita merasa hidup sendiri. Dan sendiri itu tidak akan pernah kita mendapatkan kemajuan terobosan. Bahkan kita mendapatkan kebaikan serta berkat-berkat. Dan yang ketiga, mengapa Daud mendorong kita semuanya menjadi orang bahagia? Dengan cara kita tidak mengalokasikan waktu kita duduk di kumpulan para pencemooh. Yang ketiga, supaya hidup kita tenang, damai, dan bahagia. Coba bayangkan kalau beberapa dari orang terprovokasi, kemudian dia terindoktrinasi dengan sesuatu yang buruk, yang jahat dari berita gosip, dari berita fitnah. Orang itu pasti akan mikir, orang menjadi jahat, menjadi negatif, menjadi buruk sangka kepada seseorang. Akhirnya yang tadinya dia tidak memiliki hal-hal yang buruk, dia mikirin terus-menerus. Jangan heran akhirnya racun yang dihasilkan dari pikiran buruk, pikiran negatif, kemudian mulai jadi benci kepada seseorang, dan akhirnya kita punya penyakit-penyakit yang berbahaya. Kepo terhadap kehidupan orang lain, kehidupan orang lain, dan kemudian kita memburukkan, itu adalah bencana besar, karena kita akan membuat diri kita tidak akan tenang dan damai. Tapi kalau kita tidak meluangkan waktu kita duduk di tengah-tengah para pencemooh, kita tidak mendengar berita-berita buruk dan negatif. Hati kita bersih, hati pikiran kita juga bersih, hati kita tenang, damai, ayem, adem semuanya. Dan itu yang membuat kita kemudian bisa bahagia. Itulah sebabnya mari kita mempermanenkan kebahagiaan kita dengan cara kita tidak meluangkan waktu kita duduk di kumpulan para pencemooh. Tuhan memberkati kita.